Pewartaan dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada bersertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala yang hidup tak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang ada sertamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunantikan sepanjang hari. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Pewartaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang
yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohon hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Bersabdalah, kami taati dalam hidup setiap hari. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita sedang dalam masa puasa dan pantang, masa Prapaskah, dan masa ini saudara-saudari selama 40 hari, tentu kita menyadari bahwa inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh gereja kepada kita untuk mengambil masa, melihat pada diri kita sendiri, menilai bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana tanggung jawab sosial kita terhadap sesama kita manusia. Boleh dikatakan saudara-saudari, masa Prapaskah ini adalah retreat agung, ya, retreat agung bagi kita umat. Nah, saudara-saudari, sejak hari Rabu Abu itu kita sudah diingatkan oleh Tuhan melalui sabdanya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita perlu bertobat, saudara-saudari, bukan apa, tetapi hanya pertobatan yang boleh membawa kita hidup dalam persatuan dengan Allah dan hidup dalam menjalankan tanggung jawab kita terhadap sesama. Tanpa pertobatan, maksudnya kalau kita sentiasa sombong,
tidak mau ditegur oleh Tuhan, sombong dan selalu ingat kita ini yang paling benar dan semua orang paling salah, maka tidak ada harapan saudara-saudari bagi kita untuk dapat dibantu oleh Tuhan. Jadi itu sebab mengapa kita perlu ada sikap tobat. Meninggalkan cara hidup atau gaya hidup yang menghalang relasi kita dengan Tuhan, yang menghalang relasi kita dengan sesama kita. Nah, saudara-saudari, ini bukan mudah ya, bukan mudah. Tapi sebenarnya saudara-saudari, kita dari awal, lebih-lebih sejak pembaptisan kita sudah berjanji setia kepada Tuhan. Waktu kita dibaptis, kita ditanya, antara lain pertanyaannya itu, apakah kamu menolak setan? Dan kita berjanji kepada Tuhan, ya, kami mau menolak, saya mau menolak setan. Tetapi selepas itu saudara-saudari, karena bujukan-bujukan setan, banyak kali kita jatuh. Kita tidak ingat lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikian juga kesetiaan suami istri. Di hadapan Tuhan, senang atau susah, sakit atau sehat, aku mencintai kamu. Itulah janji setia. Tapi apabila bujukan-bujukan setan datang kepada si suami atau si istri, lupa. Nah, saudara-saudari, kesetiaan sangat-sangat penting. Karena hanya dengan adanya kesetiaan kita terhadap Tuhan dan kehendaknya, kita akan dikuasai oleh cinta kasih dan sukacitanya. Kita akan dapat membangun keluarga kita, komuniti kita. Kalau tidak, memang tiada pun apa-apa yang boleh kita lakukan. Oleh itu saudara-saudari, mari kita memeriksa diri kita ya, dengan ikhlas. Karena saya tahu kita semua mengalami. Kadang-kadang apabila kita sudah melakukan kesalahan, ketidaksetiaan itu, kita menyesal dan kita bertanya, kenapa? Kita tahu, kita mau, tapi kita tidak mampu. Kenapa itu? Pertama-tama karena kita menggunakan kemampuan manusia kita. Kemampuan manusia kita sejauh mana? Kita tidak mampu. Dan sebab itu perlu kita ingat pesan Tuhan sendiri, yaitu pertama-tama kesatuan kita dengan Dia tiap-tiap hari. Kita mesti utamakan. Karena Yesus sendiri mengatakan, tetaplah bersatu dengan aku pun bersatu dengan kamu, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4-5. Jadi kesatuan dengan Tuhan itu penting dan perlu kita utamakan tiap hari, walaupun sibuk. Dan dalam masa Prapaskah ini, satu kesempatan bagi kita untuk mengambil ketetapan tiap hari. Walaupun kita sibuk, jangan cari alasan, tiada masa untuk Tuhan. Kedua, saudara-saudari, yang memampukan kita ialah sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu atau firman Tuhan adalah pelita hidup kita tiap-tiap hari. Memberi kita cahaya, memberi kita kebijaksanaan. Lebih-lebih mengetahui apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang palsu. Jadi itu sebab tiap-tiap hari kita perlu ambil masa juga membaca, mendengar, merenung firman Tuhan. Jangan ambil cuti dari firman Tuhan. Karena kalau kita ambil cuti dari firman Tuhan, memang kita sudah kehilangan kemampuan untuk menghadapi apapun cobaan, bujukan iblis itu, dan kita jatuh. Kita tidak mampu setia. Dan yang ketiga, saudara-saudari, peranan Roh Kudus. Tiap-tiap hari kita perlu memanggil Dia, berdoa kepada Dia,
supaya kita ditolong oleh Dia, diajar oleh Dia melalui pengalaman kita sehari-hari, dan diingatkan ajaran-ajaran Yesus yang perlu kita taati. Jadi 3 hal ini saudara-saudari sudah cukuplah untuk kita gunakan sebagai sebagai bahan, sebagai sarana untuk membantu kita supaya bukan setakat tahu, bukan setakat mahu, tetapi mampu setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan melakukan tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Marilah kita ingat ini saudara-saudari, dan semoga Tuhan kita utamakan, karena hanya Dialah yang memampukan kita setia kepadanya.